Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama budaya. Perkenalkan, saya Dina Mustiana dari SMA Budi Satwa. Izinkan saya untuk mempraktekkan pembelajaran mendalam dengan materi alat-alat ukur. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini, ya kita berdoa dulu. Silakan. Kegiatan hari ini Ibu mau absen dulu, yang tidak hadir maka masih sakit ya. Kita doa bersama semoga dia lekas sehat dan bisa belajar keras lagi ya. Amin. Oke. Hari ini seperti janji Ibu kita akan belajar tentang alat ukur ya. Sebelum belajar silakan kalian tahu nggak alat ukur yang biasa kalian pakai? Garis. Lainnya? Ini kayaknya tidak di depan ya. Dari Ibu silakan. Kira-kira menurut kalian alat ukur yang bisa diukur untuk mengukur rambut kan ada nggak ya? Apa itu? Pakai apa kalau mengukur rambut? Kira-kira di copot masukin air. Copot masukin air. Sebenarnya untuk rambut itu ada alat ukurnya sendiri ya, ada efektifnya. Untuk ketebalan, kita ukur ketebalan biasanya pakai mikrometer, ada alatnya. Nanti bisa kita praktekkan ya, tapi sini sepertinya tidak ada, kita belum ada alatnya. Tapi cara mengukurnya akan lebih ajarkan ya. Oke, hari ini janji Ibu kita belajar mengenal alat ukur panjang, masa dan waktu dan bentuk jari. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama mengidentifikasi macam-macam alat ukur panjang, masa dan waktu, menjelaskan prinsip kerja masing-masing alat ukur, menggunakan alat ukur sesuai dengan prosedur yang tepat, yang terakhir mengkomunikasikan hasil pengukuran secara akurat. Ya, main khususnya dengan kode 946145. Yang pertama bentuknya seperti stopwatch. Nih, ini. Ya, ini stopwatch. Terus yang berikutnya, ini biasanya ada di kendaraan bermotor. Ya, ini untuk melihat bensin ya. Bensin melihat volume. Ada full, ada empty. Yang sebelah ke kanan gitu ya, dia yang ini tulisannya empty, yang ini full. Jadi kalau dia ke kiri empty artinya kosong, perlu diisi. Kalau yang ke kanan berarti full, dia diisi. Nah ini adalah gambar, bentuknya sudah jelas pesawat terbang ya. Nah ini untuk menentukan arah, ini waktu, ini kecepatannya. Berarti jawabannya ada 3 ya. Betul ya. Kecepatan, waktu, dan arah. Berikutnya, ini gambarnya. Yang ini neraca atau timbangan, dan dia ukur massa ya. Terus yang ini juga sama ini ukur. Terus ini ada termometer ini, ukur suhu. Lalu massa dan suhu ya. Ini udah jelas ya. Termometer, suhu, ukur tubuh. Ini yang ini apa gambar apa ini? Timbangan. Ini juga timbangan ya. Ini apa ini? Apa ini?
Ini apa ini? Ini yang di listrik. Kilometer. Loker listrik kalian mengukur daya listrik. Jadi kalau kalian beli loker listrik, kan munculnya angka. Ini daya listriknya. Jadi kalau 50.000 jadi 1.370 watt. Itu daya listrik. Ya. Alat listrik atau elektronik kecuali takometer. Takometer buat apa? Nanti ada ya. Nah ini bentuknya PPS. Ini di pelajaran. Nah. Terus yang ini gambarnya namanya gelas ukur. Mirip seperti ini. Ini jadi bentuknya ini gelas ukur. Ini analog, ini digital. Dia adalah namanya multimeter. Mirip seperti ini. Jadi kalau misalnya dia namanya ampermeter itu berarti mengukur arus dengan dulu aja. Jadi ini kalau warnanya dia bentuknya V berarti jadi voltmeter. Kalau dia begini jadi A berarti dia ampermeter. Ini multimeter untuk mengukur listrik arus tegangan listrik. Nah ini tadi ya, ini digital ya, karena dia langsung otomatis bentuknya digital. Ini multimeter analog yang tadi saya tunjukkan. Ini namanya cakra sorong seperti di gambar. Jadi bisa mengukur diameter dalam, diameter luar, dan nanti dia mengukur ke dalam. Ini untuk alat ukur mengukur keorengan. Biasanya ini ada untuk kendaraan bermotor ini. Untuk mengukur celah. Nah ini, jadi dia kayak sudut. Mengukur celah-celah ujung-ujungnya. Ini untuk ovalan silinder. Ini biasanya di bengkel-bengkel ada ya. RPM apa ini RPM? RPM untuk mengetahui RPM radian per menit. Ini timbangan semuanya timbangan ya. Tapi yang diukur adalah karung. Berarti jawabannya ini. Kalau ini biasanya untuk timbangan kilo ya, kiloan ya, gula ya. Ini yang digital, biasanya yang dibuat ya. Ini juga sama. Ular-ularnya ada. Nah ini ada di kendaraan, namanya speedometer, ya kilometer per jam. Kilometer per jam. Ini udah tahu pasti ya. Ini termometer. Satuan internasionalnya Kelvin. Ini namanya penggaris atau misal siku. Kenapa ada modelnya siku? Ini biasanya untuk mengukur bangunan, biasanya bangunan biar sikunya sama, sudutnya sama. Yang ini untuk mengukur gelombang, osiloskop. Jadi gelombang longitudinal, transversal yang kita lihat.
digunakan ya. Garis sama ya. Besi biasa digunakan. Nah ini nanti namanya mikrometerskop. Nah mikro. Jadi untuk menyambungkan alat penelitian ini apa namanya? Nah di sini nanti kita akan ukur alat non baku, jadi baku dan non baku. Jadi kita pakai yang jengkal, hasta, depa. Jengkal ini, hasta, berarti dari sini, sini. Depa berarti yang ini. Kira-kira kalau ukur bendera pakai apa? Yang kanan ini tadi saya bilang apa? Hasta. Yang lengan kanan ini berapa? Ini nanometer. Nanometer kecilnya buat apa? Ini biasanya untuk ya kanan udara pakai ban di ban. Di ban ya. Itu tensimeter beda. Bentuknya tidak ini ujungnya dalam. Ujungnya untuk dimeter di ban. Biasanya untuk itu tadi dia tekanannya ada ukuran ya. Berarti dari saya udah bisa semua berarti. Bisa paham semua berarti ya. Jadi nggak perlu jelasin lagi ya. Oke, ini ini ya, macam-macam alat ukur tadi sudah ada ya, misal, meteran, jangka sorong dan mikrometerskop. Ini sudah ada di depan kalian, tapi mikrometerskopnya nggak ada. Berarti ini apa ini tadi? Meteran. Ini garis atau misal, ini jangka sorong. Yang tidak ada adalah mikrometerskopnya belum. Tapi nanti saya ajarkan cara penggunaannya. Prinsip kerjanya berarti ada penggaris. Kalian udah bisa mengukur pakai penggaris kan? Ya. Jadi penggaris itu ada yang dia sentimeter dan ada yang milimeter. Ya. Jadi kalau mengukurnya ini penggaris, ya. Berarti mengukurnya dari angka 0. Di sini ada inci juga kalau penggaris biasanya. Jadi sentimeter, meter dan inci kalau di penggaris. Untuk yang mikrometerskop, masih saya jelaskan saja ya. Untuk mikrometerskop di sini ada yang namanya perahan tetap dan perahan geser. Perahan tetap yang di sebelah sini, yang ini perahan geser. Ya, fungsinya yang ini untuk mengukur diameter dalam, yang atas ini. Yang bawah ini mengukur diameter luar, yang ini mengukur kedalaman. Jadi ada fungsi. Terus nanti di bagian ini, yang ini namanya skala utama. Ukur ini, yang di bawah ini dia skala nonus, skala ketelitiannya. Untuk yang kita pakai dia 0,05 mm cara sorongnya. Ya, nanti cara mengukurnya akan saya ajarkan. Jadi pertama kita mengukur diameter dalam, ininya dimasukkan ke dalam. Pastikan dia pas. Nih, kalau sudah, yang bawah ini fungsinya untuk mengencangkan supaya dia tidak bisa lagi. Kalau sudah ya. Nanti menghitungnya berarti pastikan angka 0
Kira-kira berapa ini? Tepat di angka 0 atau dia lebih? Lebih dikit. Nah, lebih dikitnya, kalau lebih dikit berarti yang skala utama sama nonius yang dari sejajar. Ada nggak dari sejajar? Atas sama bawah dari sejajar. Minus ya namanya. Kalau matanya minus harus pakai sini. Minus. Yang lain nol, kemudian dia min 4,5 kan jadi 4 dia minus sedikit. Jadi harus berkali yang paling sedikitnya yang atas ini sama yang bawah ini sedikit. Jadi nilainya jadi 4,915. Cari yang ini sama atas ini yang garisnya sama dan 15. Maka nilainya adalah 4,915 cm. Nah, sama dengan kalau kedalaman dengan diameter luarnya. Ini untuk cara sorot ya. Berikutnya cara mengukur mikrometer. Ini saya buat video ya, karena nggak ada alatnya. Jadi ketelitiannya tadi ya, kalau yang jangka sorong ini, maaf dari sini, kalau ini ketelitiannya 1 mm ya. Nah, jadi betul. Yang ini atau dipakainya adalah 0,05 cm. Ini. Yang ini 0,01 cm. 0,01 cm. Kalau mikrometer stroke tadi 0,01 mm. Lebih kecil lagi. Lebih tipis. Yang ini cm. Oh ini yang ini milimeter. Ini 0,05 cm. Ini 0,05. Yang ini 0,01 cm. Yang ini mikrometer stroke 0,01 mm. Itu adalah penelitiannya, penelitian dari benda-benda. Skala utama itu nilai aslinya, nonius itu komanya, sama dengan yang asal tadi. Noniusnya kan pakai komanya tadi 9, 1, 5, koma. Nilai aslinya kan 4, sama dengan yang pertama ini di mikrometer stroke. Jadi yang ini skala utama, ini yang diputar, ini skala noniusnya untuk diputar. Jadi kalau dia diputar dia ke samping dulu. Jadi kalau kalian biasa main pakai
ya, besar. Nah ini sama, dia dorong. Jadi semakin kecil ke sini dia semakin dekat. Kita lihat dulu. Biasanya untuk mengukur ketebalan benda, makanya saya bilang tadi rambut bisa diukur pakai ini, tapi pakainya yang skalanya 25 mm, lebarnya 25 mm enggak ya. Baja tipis ini bisa menggunakan baja tipis. Jadi ketebalannya berapa mm. Nanti ketika diukur kita sudah, nanti di angkanya ada muncul angka, di angka yang muncul ini komanya disejajarkan dengan ini, jadi dia bentuknya lurus. Jadi yang ini lurus ke sini. Kalau saya gambarkan, dia ada jadi kalau misalnya di sini ada 75, terus di sini ada angka 25, 30, 20, jadi sejajar ini. Tapi kalau dia lebih ini, berarti dia ada 6,5, nanti ini jadi lemah 0,25, jadinya 6,75. Gitu. Ini untuk yang ini. Tapi kalau dia nggak ada ini, nggak ada ya, langsung sini. Berarti langsung jawabannya 6,25, ini sejajar sini. Paham? Itu ya. Ini adalah kita hari ini khusus untuk yang mengukur panjang, ya. Walaupun nanti ada di sini misalnya untuk mengukur waktu. Selain stopwatch kita pakai apa? Jam. Ya, jadi yang kalian pakai itu secara tapi yang digitalnya pakai HP biasanya ya. Oke. Ibu rasa cukup keterangan kita. Sekarang sudah sebagai kelompok kita kerja langsung. Ya. Berarti nanti alatnya tadi ada yang baku sama tidak baku. Yang baku itu ada jengkal, hasta, dan depa. Alat ukurnya nanti kita pakai ada 3 di sini. Silakan kalian pakai. Bergantian ya. Jadi kalau ini siapa duluan yang mengukur, berarti yang lainnya untuk pelatihan lagi. Ya. Kegiatan pertama yaitu ukur alat ukur tidak baku. Tidak baku berarti di situ ada meja yang menulis dengan ruang kelas. Berarti tugas kalian pakai jengkal, pakai hasta, dan depa. Untuk itu saja. Kalau yang meja kan meja depan kalian.
ya kan? Akan terus nanti kalian tekan sini ukur panjangnya saja, ya. Kemudian untuk yang kelas cukup dari ujung sana sampai ujung sini saja. Kalau kesana kan kepanjangan, ini yang kuning ya. Kalian silakan ukur pergantian, ya. Karena nanti hasilnya mana? Isinya dalam situ. Keterangannya ini. Jadi kalau misalnya jengkal, meja di menjengkal, bisa dijengkal. Keterangan di sini. Keterangannya berarti kan pengukuran yang kamu lakukan antara penggunaan jengkal, hasta dan lepa gimana? Pak, gitu. Selamat pagi semuanya. Selamat Saya Ini kita akan membagi hasil analisis dan kesimpulan dari kegiatan pengukuran yang telah kita lakukan. Pertama, analisis. Soal nomor 1, bandingkan hasil pengukuran panjang dengan alat tidak baku dan alat baku. Apa perbedaan yang kalian temukan? Jawabannya, pengukuran panjang dengan alat tidak baku tidak menghasilkan hasil pengukuran yang sama dengan orang lain karena ukuran tubuh, terutama tangan seseorang pasti berbeda dan tidak sama. Sementara itu, pengukuran baku akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Soal nomor 2, mengapa hasil pengukuran dengan jengkal, hasta, atau lepa bisa berbeda antar siswa? Jawabannya, karena ukuran dari setiap jengkal, hasta, atau lepa dari tangan seseorang tidak sama juga menghasilkan hasil yang berbeda. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan penggunaan alat ukur tidak perlu dibagi dengan alat ukur. Kelebihan alat ukur baku itu kita harus menggunakan alat dan informasi yang kita masukkan. Caranya menggunakan kelebihan tidak baku itu tidak perlu menggunakan alat karena sendiri pengukuran bisa digunakan. Bagaimana penelitian jarak dan jarak transferon dibandingkan dengan misal atau medali? Jangan seorang lebih teliti karena kita harus mengusahakan garis skala pertama dengan skala Menius agar sejajar. Kesimpulannya, dalam pengukuran diperlukan ketelitian dan kesabaran untuk mendapatkan hasil yang akurat. Oke, terima kasih. Oke, jadi intinya dari praktik yang kalian lakukan didapat bahwa menggunakan alat ukur tidak baku, ya. Berarti kan setiap dari kalian kan jarinya ada yang besar, ada yang kecil, gitu ya. Terus kalian ada yang tinggi, ada yang kecil, pendek, gitu ya. Jadi otomatis struktur tulang kalian tuh berbeda dengan satu dan lainnya, sehingga itu akan mengakibatkan pengukuran yang dihasilkan juga berbeda, gitu ya. Berbeda kalau kalian menggunakan alat ukur baku, karena memang sudah ada ketetapan semua orang pakai, ya, jadi hasilnya pun sama. Walaupun tidak sama mungkin karena ada satu penelitiannya tadi di bagian bawahnya itu jadi penelitiannya tadi. Jadi kesimpulannya bahwa dengan mengukur panjang tadi penelitian itu sangat diperlukan, ya. Kemudian cara pandang kalian untuk mengukurnya juga itu mempengaruhi, ya. Oke, saya rasa cukup materi kita. Sebelum ditutup kita refleksi dulu. Silakan buka
kalian harus bisa berarti mengukur panjang dengan alat yang sesuai ya. Jangan kayak tadi mengukur apa namanya ruang kelas pakai penggaris gitu kan capek juga gitu ya. Jadi kan harus pakai yang lebih panjang gitu ya. Mengukur dengan menggunakan alat ukur itu lebih baik daripada tidak menggunakan alat ukur. Dan harus bisa menyesuaikan dengan apa yang kita pakai tadi gitu ya. Sesuaikan. Jadi kalau mengukur meja ya nggak usah pakai meter juga, pakai penggaris sudah bisa gitu kan ya, dibagi. Ya, jadi intinya setelah pembelajaran ini semoga kalian sudah bisa mengukur panjang sesuai dengan apa yang digunakan. Jadi alat ukur yang digunakan juga sama ketat gitu ya. Itu makanya inilah fungsinya kita belajar alat ukur. Nanti pertemuan berikutnya berarti kalian harus tahu alat ukur lainnya yang berupa digital dan sensor. Ada yang berupa sensor alat ukurnya kan. Jadi alat ukur itu gak cuma panjang, masa dan waktu, tapi ada yang lain. Ya, silakan kalian cari tugasnya untuk pertemuan besok. Ya, saya ucapkan terima kasih sudah pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua.